Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Fana bukan berarti hancur tanpa sisa, bukan pula lenyap menuju ketiadaan. Fana adalah mengembalikan semua sifat kepada sang pemilik sifat, mengakui bahwa segala yang ada hanyalah miliknya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Syekh Ibnu Arabi di dalam Futuhat Al-Makkiyah menuliskan, fana adalah saat dirimu sadar bahwa kamu tidak pernah benar-benar ada, dan yang ada hanyalah Dia. Lalu kamu pun bertanya, siapa yang fana dan siapa yang baqo? Bahkan pertanyaan itu pun lenyap. Sedangkan ada 3 tahapan fana menurut Manazil Al-Sairin. Pertama, fana al-af'al, lenyapnya penglihatan pada segala perbuatan diri. Kamu tahu tanganmu yang menulis, tapi Allah yang menggerakkannya. Fana al-sifat, lenyapnya pengakuan pada sifat-sifat dirimu. Kamu tidak lagi merasa alim, sabar, atau bahkan seseorang yang ahli ibadah. Dan fana azat, lenyapnya kesadaran akan keberadaanmu sendiri, yaitu saat kamu bertanya, di mana aku? Dan tidak ada jawabannya. Syekh Abu Yazid Al-Bustami pernah berkata, aku mencari Tuhanku di segala penjuru, hingga ia berfirman, wahai Abu Yazid, carilah aku di dalam dirimu, sebab aku telah ada di sana sejak awalnya. Saat itulah aku fana. Namun banyak pejalan rohani berhenti di sini, mengira fana adalah akhir perjalanan. Padahal fana hanyalah gerbang menuju tahap yang lebih tinggi. Dan sekarang kita sampai pada hakikatnya baqo bir Muhammad, diri yang hidup di dalam hakikat Nabi. Baqo bukan sekedar tetap ada. Baqo adalah hidup dengan kehidupan ilahi, tetap berada dalam wujud namun bernafas dengan nafas Muhammad. Di sini Syekh Abdul Karim Al-Jilli di dalam Al-Insan Al-Kamil telah menjelaskan, baqo bi Rasul berarti kamu menjadi cermin yang memantulkan sifat-sifat Muhammad, bukan sekedar secara lahir, tetapi secara maknawi. Dan tingkatan baqo menurut tafsir Roh Al-Bayan, pertama, baqo bil akhlak, hidup dengan akhlak Nabi, seperti sabarnya Nabi Ayub alaihi salam, zuhudnya Nabi Yahya alaihi salam. Kedua, baqo bil asror, memegang rahasia batin Nabi, yaitu memahami bahasa burung seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketiga, baqo bizat, menyatu dengan hakikat Nur Muhammad, tahap di mana Nabi bersabda, aku sudah ada sebelum Adam. Inilah jembatan antara fana dan makrifatullah. Tanpanya seorang arif bisa terjebak dalam keesaan semu yang membuatnya terasing dari misi kenabian. Dan Syekh Ahmad At-Tijani menuturkan, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga, dan beliau berkata, kamu tidak akan sampai kepada Allah kecuali melalui aku. Saudaraku, sang sejati, dari fana
ke dalam bako. Syariat fana, ibadah lahir ditujukan semata-mata untuk Allah. Berdirinya seorang hamba di hadapan Tuhannya. Tarekat bako, ibadahnya diisi dengan hakikat Muhammad. Salatmu adalah mi'raj ruhanimu. Dan hakikat fana dan bako, tidak ada lagi jarak antara hamba dan Tuhannya. Dalam hadis qudsi, aku adalah mata yang dengannya dia melihat. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah mengingatkan kita. Katanya, banyak orang berhenti pada fana, larut dalam keesaan, tapi mereka lupa akan tanggung jawabnya sebagai khalifah Allah. Tanpa baqo bi Rasul, kamu akan tersesat dalam samudra zatnya. Di ujung perjalanan ini, kamu tidak lagi mencari, tidak lagi bertanya, dan tidak lagi ingin menjadi sesuatu. Yang ada hanyalah esa, yaitu menyerahkan dirimu seutuhnya kepada Dia yang memiliki segalanya. Tarik nafas dalam sambil ucapkan di dalam hatimu, aku darimu. Tahan sejenak, rasakan detak jantungmu sebagai ketukan dari tangannya, dan hembuskan secara perlahan sambil berkata, dan kepadamu aku kembali. Sekarang ucapkan secara perlahan, ho, ho, ho. Biarkan suara itu menggema di dalam dadamu, seperti ombak yang kembali lagi ke lautan. Dengan ho, lepaskan satu lapis keakuanmu, hingga kamu hanya tersisa sebagai cermin, dan yang terlihat di sana hanyalah wajahnya. Menurut Kasyaf Al-Mahjub, tanda-tanda seseorang tengah berada di dalam keadaan fana. Ia tidak lagi terpengaruh oleh pujian ataupun celaan, melihat segala sesuatu sebagai kehendak Allah. Sedangkan tanda-tanda baqo, akhlaknya menyerupai Nabi tanpa berpura-pura, memancarkan keteduhan walau fisiknya biasa-biasa saja. Dan Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili mengingatkan, jika kamu merasa sudah fana, berarti kamu belum fana. Jika kamu mengaku sudah baqo, berarti kamu juga jauh dari baqo. Makanya, mulailah dengan zikir harian, la ilaha illallah minimal 100 kali, sholawat di sepertiga malam. Dan Syekh Ibnu Arabi telah mengingatkan, lautan fana tak bertepi, tapi kapal baqo akan membawamu pulang. Jika kamu berani melepaskan segala yang kamu kira adalah dirimu, hingga yang tersisa hanyalah Dia, maka Dialah yang akan memanggil dirimu dengan nama yang tak bisa kamu sangkal. Lalu, akankah kamu menjawab panggilan itu? Ataukah kamu hanya berdiri di tepiannya mengagumi ombak, tapi tak pernah menyelam? Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.